Melihat Rocky Gerung dalam acara debat atau dalam acara yang sejenisnya, yang terlintas dalam pikiran adalah kedunguan dan ketololan. Karena apa? Itu akan selalu keluar dari mulut. Nah, itu dia, ya. Keluar lagi kan kata tolol. Bukan hanya kepada ex penyidik KPK, tetapi juga kepada ketua Maki. Dua-duanya dia bilang tolol, ya kan? Dan ketika ex penyidik KPK menyampaikan sesuatu kalau kami tolol, ya, untuk apa lagi diperdebatkan? Yang seperti itu kira-kira tadi kan. Nah, Rocky Gerung justru merasa dirinya hebat. Rocky Gerung merasa dirinya berada di atas jauh daripada kedua lawan bicaranya itu. Pertanyaan saya adalah, sifat seseorang yang sering menilai orang lain jelek, apakah itu sikap yang baik, apakah itu sikap yang pantas diikuti, yang pantas ditiru? Aiman saja dalam acara itu dia melarang, jangan katanya kepada Rocky Gerung. Tapi Rocky Gerung tidak mau mendengar. Karena memang apa? Karena itu style dia. Dan mungkin juga apa yang dilakukan oleh Aiman hanyalah juga sebuah sandiwara, pura-pura ngelarang. Karena apa? Karena kalau tidak begitu gaya Rocky Gerung, acara itu tidak laku. Karena kalau Rocky Gerung tidak merendahkan orang lain, acara itu tidak laku. Karena memang hanya Rocky Gerung lah yang mampu melakukan hal seperti itu. Nanti untuk kalau diperdebatkan, dia pasti akan selalu punya alasan, punya istilah-istilah baru, ya, punya lagi selalu bisa berkelit. Itulah Rocky Gerung. Sayangnya ketika berdebat dengan Sylvester yang dulu pernah viral, ya, dia tidak pernah mau mengikuti pola atau gaya bicara lawan. Dia akan selalu memainkan gaya dia sendiri, ya. Jadi kalau memang mau berdebat sama Rocky Gerung sebenarnya itu percuma. Mengikuti ritme dia adalah sebuah kekalahan. Dan apa yang dilakukan oleh ex penyidik KPK dan juga ketua Maki itu adalah hal yang luar biasa. Dia tidak mau terpancing dengan penilaian tolol dari Rocky Gerung. Mereka hanya tersenyum, dan justru ex penyidik KPK itu menyatakan kepada Aiman, biarkan saja. Ketika Aiman mengelarang, biarkan saja, nggak apa-apa katanya kan. Cuman persoalannya ini ditonton oleh khalayak ramai, yang kemungkinan juga akan ditonton oleh anak-anak kecil, karena kan ini juga disiarkan di televisi dan live, ya kan. Nah, oleh karena itu saya melihat, saya tidak membahas apa yang mereka perdebatkan, karena itu semua hanyalah opini-opini mereka, ya, penilaian mereka, cara-cara pandang mereka terhadap peristiwa kasus Harun Masiku. Jadi kesimpulan dari sana tidak bisa dibuat untuk menyatakan seseorang itu salah atau juga benar, ya. Ini hanya perdebatan yang mungkin akan membuka pemikiran masyarakat tentang apa yang terjadi di kasus Harun Masiku, ya. Cuman yang menjadi aneh adalah ketika perdebatan itu tidak menghargai lawan debat. Ini sebenarnya yang mau saya lihat, ya. Moral apa yang dia punya oleh Rocky Gerung? Moral apa?
moral yang tidak menghormati lawan bicara. Ya, kalau Mas mau berdebat tentang A, berdebatlah tentang A. Tidak perlu menilai lawan debat itu menjadi orang yang tolol. Karena sesungguhnya, ya, ketika kita sudah tahu lawan itu sebenarnya bukanlah lawan bicara itu adalah orang yang tolol, rasanya tidak perlu lagi kita berdebat seperti yang disampaikan oleh ex penyidik KPK itu, ya. Tidak perlu. Ngapain kita berdebat sama orang yang tolol, ya kan? Itu artinya kita lebih tolol daripada orang yang tolol itu. Sudah tahu tolol, masih berdebat dengan dia, kan begitu. Nah, maka oleh karena itu, kenapa Rocky Gerung selalu diundang di acara-acara seperti ini? Hanya untuk membuat acara itu ratingnya naik. Kalau saya lihat, ya, kalau dia tidak menghina, kalau dia tidak merendahkan orang lain, ya, acara itu tidak naik, acara itu tidak ramai, acara itu tidak gaduh. Kegaduhan itulah yang menjadi tontonan yang menarik. Ya, kalau bisa dipancing lawan bicara untuk ikutan marah-marah atau ikutan membalas, kalau cacian dibalas dengan cacian, tapi dalam hal itu tadi itu tidak terjadi. Sungguh luar biasa itu ex KPK itu dan ketua MAKE itu. Hal yang sangat luar biasa itu, hal yang sangat-sangat dewasa. Sudah berkali-kali dibilang tolol, mereka masih santai, masih tenang. Dan ini menurut saya membuat Rocky Gerung resah, membuat Rocky Gerung merasa kalah karena dia tidak berhasil memancing emosi lawan debatnya. Jadi untuk melawan seorang Rocky Gerung tinggal mengikuti cara yang dilakukan oleh Jokowi. Jokowi hanya bilang apa? Demokrasi, ya silahkan. Silahkan. Jokowi tidak pernah, ya, tidak pernah melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung. Bahkan sampai hari ini Rocky Gerung masih menyerang Jokowi, tapi Jokowi tetap tidak mau meladeni. Disinilah terlihat siapa sesungguhnya yang lebih berkelas. Bukan soal pintar. Rocky Gerung mungkin lebih pintar daripada Jokowi, tapi Jokowi lebih bijak. Jokowi punya hikmat melebihi, atau mungkin Rocky Gerung hanya pintar tapi tidak punya bijak ataupun hikmat yang dimiliki oleh lawan-lawan bicaranya. Semoga Rocky Gerung tetap menggerung supaya ramai. Karena kalau tidak ramai, media sosial tidak viral, tidak laku, acara di TV juga tidak laku.